Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan atau Lazar, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas praktikum sistem basis data Select and Order by. Pertama yaitu pada materi Select, soalnya tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers, yaitu dengan cara select bintang from suppliers. Nah, ketika dijalankan maka akan menampilkan semua kolom yang ada di entity supplier. Kedua yaitu tampilkan daftar semua customers dari tabel customers, yaitu dengan cara select bintang. Bintang ini artinya semua from customers, yaitu pada entity customers, sehingga muncul semua kolom pada entity customers. Kemudian pada materi select sebagian kolom, yaitu soal yang pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk, yaitu dengan cara select produk ID, lalu produk name sesuai nama tabel yang telah dibuat, unit price untuk harga, unit in stock untuk stoknya dari entity produk, sehingga kalau dijalankan maka akan muncul kolom yang telah disebut. Kemudian soal selanjutnya, tampilkan ID suppliers, yaitu suppliers ID, nama perusahaan, company name, asal negara yaitu country, serta kontak person yaitu PON dari tabel suppliers. Maka akan muncul kolom yang telah disebut dari entity supplier. Kemudian pada materi alias, soalnya yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk, namanya ID prod, lalu nama produk sesuai nama kolom asli, harga tetap harga, serta stok semua barang diganti dengan stok barang, stok BRG. Maka kita menggantinya dengan menggunakan as di sini. Jadi select produk ID S, ID prod, produk name yang sesuai nama kolom asli, kemudian unit price as harga, lalu unit in stock semua barang dagangan diganti dengan stok barang BRG. Ketika menambahkan spasi maka wajib untuk menambahkan petik 2. Ketika dijalankan maka akan menampilkan kolomnya sesuai nama yang diinginkan. Nah, tetapi pada fungsi alias ini tidak menyimpan kolom nama yang baru kolom tersebut. Misal kita kan telah membuat ID prod, kolom ID prod, lalu kita mau memanggilnya, maka itu tidak bisa karena tidak menyimpan pada datanya, tidak menyimpan atau tidak mengubah pada datanya. Kemudian soal selanjutnya, tampilkan ID suppliers, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua suppliers dengan nama kolom. Yang pertama ID suppliers itu sesuai nama kolom asli, nama perusahaan diganti dengan nama PRSH, asal negara yaitu asal, kontak person diganti dengan kontak person. Maka hasilnya seperti ini. Select supplier ID. Supplier ID tadi kan sesuai nama kolom asli, kemudian nama perusahaan yaitu company name diganti dengan nama PRSH, kemudian asal negara yaitu country diganti asal, kemudian kontak person PON diganti dengan kontak person. Lalu kita jalankan maka akan muncul sesuai nama yang kita inginkan. Kemudian pada materi penggabungan kolom, soalnya yaitu tampilkan ID suppliers, nama serta alamat suppliers dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan tanda koma. Maka hasilnya seperti select supplier ID, yang di sini ID suppliers, contact name yaitu nama, address addressnya, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian digabungkan yaitu dengan cara menambah 4 garis lurus di sini, diapit oleh 2 garis lurus. Kemudian di sini ada sebuah petik 1 yang di tengahnya ada komanya. Koma ini untuk memisahkan agar bisa dipisahkan dengan koma. Kemudian ketika ini dijalankan
Nah, pada tabel alamat suppliers, maka akan terpisahkan dengan koma. Yaitu yang pertama addressnya 49 Gilbert St, kemudian city-nya yaitu London, kemudian country-nya yaitu UK. Kemudian soal yang kedua, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, last name yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan tanda koma. Maka hasilnya select title, yaitu title-nya, jabatannya. Kemudian diapit oleh dua tanda garis lurus. Kemudian di tengah-tengahnya ada sebuah petik satu, yang kemudian di tengah-tengah petik satu ada spasi di sini untuk memisahkan spasi. Karena di soal dinyatakan first name dan last name dipisahkan dengan spasi, dan juga title-nya juga dipisahkan dengan spasi. Kemudian saya dialiaskan dengan nama lengkap. Kemudian pada tabel alamat lengkap yang terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan dengan tanda koma, maka di tengah-tengah petik ini dikasih tanda koma. Kemudian dialiaskan dengan nama alamat lengkap dari tabel employee. Jika dijalankan maka seperti ini. Yang pertama kan pada tabel nama lengkap dipisahkan dengan tanda spasi. Title-nya sales representative, kemudian spasi, first name-nya yaitu Nancy, spasi, last name-nya yaitu Davolio. Kemudian pada alamat lengkapnya dipisahkan dengan tanda koma. Yang ini kemudian tanda koma Seattle, tanda koma USA. Kemudian pada kolom bertipe tanggal, soalnya yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan yang berbentuk angka, hari yang berbentuk angka, dan tahun yang 4 digit berbentuk angka. Maka menggunakan seperti ini, kan modifikasilah kode E. Nah, di sini kode E itu seperti ini. Kemudian kita tinggal memodifikasinya bulan dengan angka, hari dengan angka, tahun dengan 4 digit angka, yaitu dengan mengubah ini date, tanda petik, strip dd, strip YYY. Ketika dijalankan maka akan seperti ini, semuanya berbentuk angka dan tahunnya 4 digit angka. Kemudian soal selanjutnya, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari dengan nama, tahun dengan 2 digit angka. Maka kita tinggal mengubah pada bagian sininya saja, yaitu mengubah, kan yang suruh di bedanya yang soal atas sama soal bawah kan, ini harinya, bulannya kan sama, harinya itu diganti nama, angkanya angka tahunnya diganti 2 digit. Maka ketika kita ingin mengubahnya dengan bentuk nama, maka bisa dituliskan day. Kemudian ketika 2 digit angka, maka di sini ditulis double Y, sehingga hasilnya akan muncul seperti ini. Harinya akan berbentuk tulisan huruf. Ketika kita mau mengubah bulannya juga menjadi huruf, maka kita bisa mengubah dengan cara diketik month. Nah, maka akan berubah menjadi May Friday 21. Kan di soal disuruh angka, maka ketik double M. Kemudian selisih tanggal. Soal yang pertama, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Yaitu dengan cara select employee ID untuk ID pegawai, birth date untuk tanggal lahir, hire date untuk tanggal mulai kerja, serta usia. Nah, usia kan di sini tidak ada. Kemudian usia kan bisa didapat dengan menggunakan
age, hire date dikurangi oleh birth date. Nah, di bagian sini itu yang di bagian paling besarnya. Kalau tanggal berarti paling mendekati sekarang. Kemudian di sini saya ekstrak menjadi year agar mendapatkan biasanya usia kan berbentuk tahun, misalnya berbentuk tahun. Nah, di sini saya ekstrak untuk mengambil tahunnya saja. Sehingga ketika dijalankan, nah usia awal masuk maka akan selisih tahunnya saja. Saya ekstrak karena di sini saya ekstrak year from age. Maka 1992 dikurangi 1948. Kemudian pada soal yang kedua, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Yaitu dengan cara select employee ID untuk ID pegawai, hire date untuk tanggal mulai kerja, kemudian tanggal sekarang, saya menggunakan to char now dengan date seperti ini, dan saya aliaskan dengan tanggal sekarang. Kemudian masa kerja saya menggunakan age dengan now dikurangi oleh hire date, dan saya aliaskan dengan masa kerja. Ketika saya menjalankan ini, maka masa kerjanya itu akan lengkap beserta jamnya karena saya menggunakan age di sini. Kemudian untuk materi perhitungan antar kolom pada suatu baris. Soalnya yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Maka select order ID, quantity, dan saya petik di sini karena di sini ada tanda huruf kapital sehingga harus dipetik agar bisa memanggilnya. Kemudian unit price, kemudian quantity kali unit price sebagai tabel total harga. Dan ketika saya jalankan, maka akan muncul total harganya dari 12 yang dikali dengan 14, yaitu 168. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan yaitu units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk, yaitu dengan select product ID untuk ID produk, unit price untuk harga per unit, unit on order untuk jumlah yang dipesan, kemudian serta nilai barang yang sedang dipesan, berarti unit on order dikali unit price. Saya aliaskan dengan nilai barang. Saya jalankan, maka akan muncul seperti ini. Yang unit price dikali dengan units on order, karena ordernya 0 maka hasilnya 0. Dan yang kedua 19 unit price, units on ordernya 40, maka 19 kali 40 sama dengan 760. Kemudian order by. Pada materi order by terdapat soal tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Maka dapat dengan cara select product name untuk nama produk, units on order untuk jumlah yang diorder dari tabel dari entity produk. Kemudian diurutkan dengan order by, units on order yang mau diurutkan, kolom yang mau diurutkan dengan ascending, yaitu paling sedikit. Tapi di sini di Postgre untuk defaultnya order by itu ascending, sehingga boleh dihapus ascendingnya. Kan seperti ini. Jadi paling sedikit adalah 0, paling banyak adalah 100. Nah, kalau kita tambahkan ascending di sini, maka hasilnya sama saja. Yang paling sedikit 0, yang paling banyak adalah 100. Kemudian soal yang kedua, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf nama depan, belakang, nama huruf depan, nama belakang paling besar. Berarti select last name, first name yang lama bekerjanya itu dapat dihitung dengan tanggal sekarang dikurangi dengan hire date. Kemudian saya aliaskan dengan lama kerja
dari tabel employees. Kemudian pada kolom last name saya urutkan berdasarkan descending, yaitu dari besar ke kecil. Nah, di sini paling besar yaitu 27 tahun, yaitu di sini huruf paling besar yaitu S, paling kecil yaitu B. Ini sorting 2 kolom, soalnya tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan dengan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal, yaitu dengan cara yang pertama produk name, yaitu nama produk, unit price yaitu harga, kemudian harga yang telah diberi diskon, dengan cara dihitung unit price dikurangi unit price seperempatnya, yang saya misalkan dengan harga diskon dari tabel produk. Kemudian saya urutkan keduanya dengan descending. Nah, maka akan muncul di sini. Ini kan dari kiri ke kanan, berarti dari produk name. Maka akan muncul dari Z terlebih dahulu. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.